tanamannya itu sedikit tapi duitnya banyak. Sistem galon ini saya kira teknik yang paling mudah, murah, melimpah. Karena barang yang kita pakai ini mudah didapat. Kenapa kok murah? Ini yang kita pakai adalah barang-barang bekas. Terus melimpah menggunakan teknik galon ini, hasilnya saya kira cukup melimpah juga. Perkenalkan, nama saya Tri Madiviono, beralamat di Tambak Rejo, Semanu Gunung Kidul. Saya di sini sebagai pemilik Setuju Tani Kalisuci Semanu Gunung Kidul. Pertanian kami memang kami banyak rekayasa lahan atau teknologi yang sederhana. Teknik ini kami namakan petani cerdas air, dan memang prosesnya kemarin itu lama juga, Mas. 7 tahun saya baru menemukan teknik petani cerdas air dengan sistem galon ini. Sistem galon ini saya kira teknik yang paling mudah, murah, melimpah. Sebelum terjun di dunia pertanian ini, saya dulu tukang parkir, Mas, di salah satu pasar di Pasar Munggi. Terus di situ saya melihat potensi pertanian ini baru bisa melihat 5 tahun terakhir. Dulu waktu itu saya nggak terpikir untuk melihat potensi pertanian, Mas. Akhirnya setelah 5 tahun terakhir ini saya baru melakukan pendataan. Ternyata sayuran di Pasar Semanu sekian kendaraan per harinya. Coba saya itu bisa sekian persen, itu saya kira udah cukup untuk di pasarnya. Akhirnya kami melakukan pertanian itu dengan beberapa sistem. Akhirnya menemukanlah teknik ini. Di Sudut Tani Kalisuci itu kami sudah mencoba beberapa teknik, ada teknik polybag, planter bag, terus teknik-teknik yang lain kayak gitu. Itu memang yang paling tepat ini menurut kami di kelompok Kampung Tangguh Kalisuci ini, memang teknik petani cerdas air sistem galon ini. Tidak ada alasan kita tidak melakukan pertanian. Alasannya apa? Misalkan nggak ada waktu, ini untuk pengairan aja, untuk perawatan sudah minim untuk waktu, karena sudah tinggal buka tutup keran sebentar aja, masalah pengairan udah selesai. Teknik ini tidak ngeret-eret selang, tidak nyangkingi gembor. Contohnya di seledri ini nggak tiap hari ngasih air, Mas. Ini bisa 5 hari sekali, bisa 7 hari sekali kayak gitu. Terus kita harus menemukan tanaman atau komoditi yang tanamannya itu sedikit tapi duitnya banyak. Ada seledri, ada loncang, ada bawang merah, ada padi, ada lele juga. Nah, masing-masing komoditi itu beda komoditi, beda teknik, Mas. Tapi dalam satu konsep yang sama, yaitu petani cerdas air. Kalau untuk seledri kami kolaborasikan dengan jahe, dengan loncang, kami namakan jelas. Jelas itu jahe, loncang, seledri. Itu dalam satu media atau dalam satu area itu minimal bisa panen 3 komoditi. Dan yang pasti jelas itu jelas untung. Itu untuk skala bisnisnya. Sistem kerjanya, jadi tinggal buka tutup keran, air sudah masuk di sini. Kita tidak perlu waktu khusus untuk ngeret-eret selang atau bawa serang satu persatu. Ini udah tinggal buka tutup kan. Ini sekitar 100 tanaman sudah dalam waktu yang sama udah ngejok air. Nah, ini kalau penuh, ini ntar nyirami jahe, Mas, bawah ini. Jadinya jangan khawatir, misalkan air udah penuh walaupun jatuh ke bawah, ini tidak akan sia-sia airnya ini. Jadinya pasti terkena oleh si jahe tersebut. Untuk media tanam sama dengan yang sudah ada itu, Mas. Kami memang punya formula pupuk padat sendiri. Itu ada balakasida, ada gedebok pisang, ada serindil. Memang kita punya formula pupuk sendiri, bisa menghasilkan loncang yang saya kira cukup bagus. Untuk media tanamnya bisa pakai tanah, bisa enggak, tergantung dari apa yang kita tanam kayak gitu. Jadi boleh pakai tanah, boleh enggak. Tanaman di sini juga ada padi, kami namakan pacar tanpa utang. Petani cerdas air tanam padi 1 batang. Dengan rekayasa lahan, karena di Gunung Kidul ini kalau nggak dicetak sawah dengan menggunakan rekayasa itu saya kira juga sulit. Jadi ini memang harus dengan rekayasa cetak sawah. Kalau nggak tidak akan bisa bersaing dengan tempat-tempat yang lain, Mas. Kalau untuk rekayasa dicetak sawah petani cerdas air sebenarnya cuman
kita punya lahan atau punya tanah, terus kita keruk sekitar 30 cm lah Mas. Terus setelah dikeruk, tanah itu diangkat, terus kasih aja UV, terus tanahnya dikembaliin. Sudah itu aja Mas, tinggal atasnya kasih pupuk, selesai. Ini saya membuktikan bahwa di Gunung Kidul ini bisa menerapkan minapadi. Jadi minapadi itu tidak harus diterapkan di sumber daya alamnya melimpah air kayak gitu. Di perikanan kami budidaya, ada nila, ada bawal, ada grameh. Terus kalau untuk yang lele, khususnya lele, memang khusus sendiri. Kami namakan adalah lelaki sispek. Lelaki sispek itu adalah lele lahan kering sistem petani cerdas. Ini kok dinamakan petani cerdas apa? Kok bisa mengklaim petani cerdas? Karena air yang di lele itu tebar pada tinggi dan airnya tidak bau Mas. Bisa untuk langsung disiramkan ke tanaman. Air itu tidak akan dibuang sia-sia, tapi untuk pupuk juga langsung bisa. Gitu. Walaupun itu tebar pada tinggi, tapi untuk kesehatan ikan tetap ikan sehat Mas. Kenapa kok air lele kita tidak bau dan bisa langsung pakai untuk pupuk atau pemberian nutrisi tanaman? Karena kita punya formula sendiri untuk bakterinya atau mikrobanya. Kita punya teknik pemilihan bakteri, 3 hal yang tidak terpisahkan dan itu harus berkaitan. Paling nggak ada konsep, ada teknik, ada biaya. Kenapa pertanian kami ini bisa kami sebut mudah, murah, melimpah? Karena barang yang kita pakai ini juga mudah didapat Mas. Murah, kenapa kok murah? Ini yang kita pakai adalah barang-barang bekas seperti galon bekas kayak gini. Terus melimpah, saya kira menggunakan teknik galon ini yang pernah kita alami ini hasilnya saya kira cukup melimpah juga. Nah ini kenapa kok kami sebut teknik ini sangat mudah, murah, melimpah. Secara bisnis itu biar laku terus, itu kita harus continue produk Mas. Jadi musim hujan kita harus tetap panen, musim kemarau harus tetap panen, karena kita sudah bicara pasar. Nah tadi saya bilang harus menggunakan teknologi. Nah itu wajib Mas kalau di tempat kita, karena apa? Untuk kontinuitas produk hasil pertanian itu. Jadinya kalau sudah kontinu produk, kita tidak akan kesulitan untuk menjual. Salah satunya adalah greenhouse. Terus dengan rekayasa kayak gini. Ini adalah untuk keberhasilan dari budidaya Mas. Jadinya kita nggak boleh, kalau sudah bicara pasar, kita tidak boleh nggak ada barang, kita nggak nanam. Karena air hujan terlalu banyak, jadi tanaman kita rusak. Musim kemarau baru kita punya lagi, itu nggak boleh. Karena kita sudah bicara bisnis, sudah bicara pasar. Nah itu Mas, makanya pentingnya ibaratnya teknologi atau rekayasa lahan. Kalau untuk penjualan, jadinya saya tidak bingung Mas. Saya cuma menguasai satu pedagang dulu, satu komoditi dulu. Nggak usah terlalu banyak. Jadinya kita untuk di seledri ada tok ya Mas. Kalau kita panen per hari bisa 5 kilo, dengan harga sekarang sekitar 18.000 sampai 20.000, itu paling enggak sudah hampir 100.000 per hari Mas. Ini kita punya panen per harinya 90.000 aja, kalikan 30, ini udah UMR di Gunung Kidul Mas, lebih atas lagi ini. Ini contohnya secara bisnis, jadinya hasilnya ini memang benar-benar real. Teman-teman yang pengen bertani itu saya kira belajar terus itu penting kayak gitu. Untuk menerapkan teknologi itu harus ada. Teknologi itu sangat mempengaruhi untuk di keberhasilan atau keberlangsungan kegiatan Anda dalam pertanian itu. Jadinya teruslah belajar. Kalau pengen belajar juga bisa ke Studio Tani Kali Suci atau Kampung Tangguh Kali Suci. Nomor WA saya 0821 3431 8607. Teman-teman yang sudah menonton channel Cap Capung ini, jangan lupa subscribe, komen Cap Capung.